Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up dimanapun kalian berada? Gimana posanya hari ini? Masih pada semangat kan? Kalau Azhar sendiri gimana posanya? Masih semangat dong? Wah semangat banget nih, apalagi kita akan menyajikan buat Sobat Level Up ya. Iya. Jadi harus semangat puasanya juga nih. Nah betul, makanya ya biar Sobat Level Up tambah semangat ya, kita berdua bakal menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia. Semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up, upgrade imanmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah barusan kita sudah mendengarkan nih lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Azhar ya. Azhar, kebetulan tadi itu baca surat apa dan seperti apa maknanya Azhar? Tadi gua membaca surat Ali Imran ayat 31. Di ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad di mana jika kita mencintai Allah, ikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad, seperti sunnah-sunnahnya dan perintah-perintahnya. Niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kita, Sa. Oke Zar, ini kan kita sudah memasuki nih 10 hari kedua di bulan Ramadan ya gitu. Lu sendiri pernah bilang kan kalau 10 hari kedua itu adalah fase maghfirah gitu. Fase diampuninya dosa-dosa kita nih Zar. Iya bener banget San. 10 hari kedua Ramadan ini adalah waktu yang pas untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat San. Nah dengan cara apa ya agar kita bisa mendapat ampunan dari Allah? Di video berikut kita akan membahas amalan di 10 hari kedua agar mendapat maghfirah dari Allah. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, 10 hari kedua bulan Ramadan adalah waktu yang penuh dengan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesempatan emas bagi setiap umat Islam untuk memperbaiki diri dan memohon ampunan atas segala dosa yang telah lalu. Pada fase ini, kita dapat memaksimalkan amalan-amalan yang dapat mengantarkan kita kepada rahmat dan maghfirah Allah. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Momen Ramadan ini menjadi waktu yang paling tepat untuk kita bersungguh-sungguh memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa seperti Astaghfirullahaladzim atau Allahumma gfirli warhamni. Kita dapat memperkuat rasa penyesalan dan harapan untuk mendapatkan maghfirahnya. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar kita senantiasa memperbanyak istighfar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di 10 hari kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dan membaca atau mengkaji ayat-ayat sucinya merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Setiap huruf yang kita baca akan diberikan pahala berlipat ganda. Memperdalam makna ayat-ayat Al-Quran dan mencoba untuk mengamalkannya dapat membawa kita menuju hidup yang lebih baik dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan sholat malam atau qiyamul lail adalah salah satu amalan yang sangat disarankan di fase ini. Salah satunya adalah sholat tahajud yang menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya. Di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk mengabulkan setiap doa dan permohonan ampunan dari hamba-hambanya.
Inilah kesempatan terbaik bagi kita untuk berdoa, bermuhasabah, dan meminta ampunan atas segala dosa. Sedekah di 10 hari kedua Ramadan juga menjadi salah satu amalan yang mengantarkan kita pada maghfirah Allah, memberikan makan orang berbuka, membantu fakir miskin, atau menyumbangkan sebagian harta kita untuk kebaikan akan menghapus dosa-dosa kita dan menumbuhkan kepedulian sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu perbanyaklah sedekah agar kita mendapatkan ampunan Allah dan berkah di hidup kita. Melakukan iktikaf di masjid juga menjadi salah satu amalan yang sangat bernilai di bulan Ramadan, khususnya pada 10 hari kedua dan terakhir. Dengan berdiam diri di masjid, menjauhkan diri dari urusan duniawi dan memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran, kita dapat menjadi lebih fokus dalam memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan iktikaf sehari saja karena mengharap ridho Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejauh 3 parit, yang jarak antara setiap paritnya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Tabrani. Ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran bagi orang yang melakukan iktikaf di bulan Ramadan. Di 10 hari kedua Ramadan ini, jangan lupa untuk senantiasa berzikir dan memperbanyak doa. Salah satu doa yang paling dianjurkan untuk diucapkan adalah Allahumma gfirli, warhamni, wa'afini, wa'fu anni, yang berarti, ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, berikan aku kesehatan, dan maafkanlah aku. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memaksimalkan amalan kita di 10 hari kedua Ramadan, agar dapat meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar, sholat malam, sedekah, membaca Al-Quran, dan iktikaf. Kita dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan meraih kasih sayang Allah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ampunannya dan diberikan hidayah untuk menjadi hamba yang lebih baik. Masya Allah, ternyata nih di 10 hari bulan Ramadan atau 10 hari kedua nih, gitu. Ini kita harus memperbanyak istighfar, Zar, biar kita bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener banget, kita juga bisa memperbanyak baca Al-Quran, memperdalamnya, mengkajinya. Kita juga bisa iktikaf di masjid, perbanyak istighfar, memohon ampun, dan bisa melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail. Masya Allah, ternyata banyak juga ya amalan yang bisa kita amalkan di 10 hari kedua bulan Ramadan ini nih. Soalnya kita kan sering kali nih terlena dengan kegiatan malam di bulan Ramadan nih. Misalnya kita lagi bukber nih, lanjut ngobrol-ngobrol sampai malam terus disambung sama main game bareng atau sahur on the road tuh. Iya benar. Semoga kita selalu dijauhi dari kegiatan yang tidak bermanfaat ya. Amin. Tadi juga diterangkan di 10 hari kedua ini kita dianjurkan untuk sholat malam atau qiyamul lail san. Nah, di segmen selanjutnya kita akan bahas keutamaan sholat malam di 10 hari kedua Ramadan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Tadi nih, di segmen sebelumnya kita sudah membahas amalan yang bisa dilakukan di 10 hari kedua bulan Ramadan nih. Bisa dengan memperbanyak istighfar atau memohon ampun, iktikaf atau sholat malam nih, Zar. Bener banget Isan, ngomongin sholat malam nih, gua akuin, gua sulit banget untuk bangun tengah malam saat. Jadi sering kayak tidur biasa aja tuh, tahu-tahu udah sahur aja nih. Sering ke-skip gitu, kalau lu gimana nih? Waduh, kalau gue sebenarnya sama sih ya. Bedanya gue bangun tengah malam itu buat main game nih. Bercanda-bercanda itu contoh yang buruk ya. Jangan ditiruin gitu. Nah, mungkin juga kita sulit untuk bangun tengah malam karena kita belum tahu nih apa aja nih keutamaannya. Bener. Kayaknya deh biar kita lebih semangat buat menjalankan sholat malam di bulan Ramadan ini, kita harus tahu nih apa saja sih keutamaan sholat malam di 10 hari kedua Ramadan. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, 10 hari kedua Ramadan merupakan momen yang penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada fase ini, umat Islam dianjurkan untuk semakin meningkatkan ibadah, termasuk sholat malam yang memiliki keutamaan besar. Sholat malam atau Qiyamul Lail merupakan ibadah yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Amalan ini tidak hanya memberikan ketenangan jiwa, tetapi juga menjadi sarana untuk mendapatkan ampunan dan kedekatan dengan Allah. Di 10 hari kedua Ramadan, Rasulullah SAW semakin giat melakukan ibadah malam untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa melakukan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan penuh harapan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat malam di 10 hari kedua memiliki berbagai keutamaan yang patut kita renungkan. Antara lain, sholat malam menjadi sarana untuk memohon ampunan dan rahmat Allah. Di fase ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan seluas-luasnya, memberikan kesempatan bagi hambanya untuk mendapatkan maghfirah. Bagi siapapun yang memanfaatkan momen ini untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, niscaya dosa-dosanya akan dihapuskan. Sholat malam juga merupakan momen yang tepat untuk memperdalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sebagian besar manusia tengah terlelap, orang-orang yang mengerjakan Qiyamul Lail akan merasakan kehusukan yang tak tergantikan. Dalam keheningan malam, doa-doa yang dipanjatkan menjadi lebih khusyuk dan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa waktu terbaik untuk melakukan sholat malam adalah sepertiga malam terakhir. Dalam sebuah hadis disebutkan, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku berikan. Dan siapa yang meminta ampunan, niscaya aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan sholat malam di 10 hari kedua Ramadan juga berkaitan dengan kesabaran dan ketekunan dalam beribadah. Pada tahap ini, ujian untuk mempertahankan semangat Ramadan semakin terasa. Namun bagi mereka yang mampu menjaga konsistensi dalam beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan balasan yang tak terhingga. Sholat malam menjadi ladang untuk mereka keberkahan dan ketenangan hati. Ketika seseorang rajin bangun malam untuk beribadah, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya keimanan yang menjadi panduan hidup sepanjang hari. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan 10 hari kedua Ramadan ini dengan meningkatkan sholat malam dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan berharga ini untuk meraih rahmat dan maghfirahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan untuk terus beristiqomah dalam ibadah. Masya Allah. Nah, dengan fase ampunan di 10 hari kedua bulan Ramadan ini sangat dianjurkan sekali ya untuk melaksanakan sholat malam, memohon ampunan agar dosa-dosa kita bisa diampuni nih. Ah, bener banget, San. Sholat malam ini juga menjadi momen yang tepat untuk memperdalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sebagian besar orang-orang terlelap dalam keheningan malam, kita bisa merasakan kekhusyuan yang tak tergantikan ini, San. Oke, gue mau banget nih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena gue ngerasa banyak banget dosa nih. Gue ngerasa rapuh banget dan gak bisa apa-apa gitu. Pengen banget bisa mendapatkan ketenangan secara batin. Bener banget, San. Iya. Gak cuma lu aja. Gue pengen banget nih bisa sholat malam. Mencurahkan isi hati, memohon ampun, menangis, memohon pertolongan di sholat malam ini, San. Semoga kita dan Sobat Level Up bisa bangun tengah malam, melaksanakan sholat malam dan bisa istiqomah untuk terus sholat malam, San. Amin. Nah, di segmen selanjutnya kita akan membahas self-love ala Islam atau berdamai diri di bulan suci Ramadan ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Zar, biasanya ya self love buat diri lu sendiri itu gimana tuh? Oh, kalau gua biasanya ya, gua curhat dikit, boleh kan? Boleh, silakan. Nah, gua dulu tuh pernah gendut, San. Oh, gitu. Dan di momen itu kayak gua memaki diri gua sendiri tuh. Iya. Kenapa bisa sampai sejelek itu badan gua? Nah, karena terus menghakimi diri gua sendiri Iya. kan, jadinya
ya gue mulai sadar gue gendut karena diri gue sendiri Jadi mulai saat itu gue bertekad diet, olahraga bentuk badan biar lebih pede lagi, dan sampai detik ini gue bangga dengan diri gue bisa nurunin berat badan dari 85 kilo ke 65 kilo. Waduh, lumayan banget ya. Kalau lu ada nggak momen yang membuat lu jadi sayang sama diri lu sendiri? Waduh, kalau gue sayang sama diri sendiri apa ya? Duh, gue sayangnya sama orang lain lagi. Bercanda-bercanda gitu. Ya kalau misalkan sayang sama diri sendiri, sebenarnya dulu ya pas masih kuliah, gue pernah terjebak dengan pertemanan toksik. Itu kayak lebih prioritasin antara teman daripada gue sendiri gitu. Nah itu yang berdampak negatif buat gue pribadi nih. Tapi setelah gue belajar apa itu self love, baru tuh gue perlahan bisa keluar dari zona toksik tersebut. Waduh. Gitu. Tapi kok kita malah jadi curhat begini sih? Oke, kita lanjut aja Jer. Bener. Nah, buat sobat level up yang ingin tahu bagaimana sih self love dalam Islam atau berdamai dengan diri, terutama di bulan Ramadan ini, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, self-love atau mencintai diri sendiri dalam Islam bukanlah konsep yang berkonotasi egois atau narsistik, melainkan sebuah bentuk penghormatan terhadap diri sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Islam mengajarkan keseimbangan antara mencintai diri sendiri, merawat kesehatan mental dan fisik, serta tetap rendah hati dalam menjalani kehidupan. Di bulan suci Ramadan, umat muslim memiliki kesempatan besar untuk berintrospeksi dan berdamai dengan diri sendiri melalui ibadah, refleksi, dan perbuatan baik. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana umat Islam dianjurkan untuk lebih dekat dengan Allah melalui ibadah, puasa, doa, dan sedekah. Namun di samping itu, Ramadan juga menjadi momen yang tepat untuk memahami pentingnya self-love dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang terjebak dalam ekspektasi sosial yang tinggi, perasaan tidak cukup baik, dan beban emosional yang belum terselesaikan. Self-love dalam perspektif Islam mengajarkan untuk menerima diri apa adanya, berusaha menjadi lebih baik, dan tidak membebani diri dengan kesempurnaan yang tidak realistis. Salah satu bentuk self-love yang paling mendasar adalah menjaga kesehatan tubuh. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa sebagai seorang muslim, kita bertanggung jawab untuk merawat tubuh yang telah Allah titipkan kepada kita. Di bulan Ramadan, menjaga keseimbangan antara ibadah dan kesehatan menjadi sangat penting. Makan makanan bergizi saat sahur dan berbuka, beristirahat dengan cukup, serta menghindari stres yang berlebihan adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri yang sejalan dengan ajaran Islam. Selain menjaga fisik, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional. Berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari amarah, iri hati, dan pikiran negatif. Ini adalah latihan kesabaran dan bentuk self-love yang nyata. Rasulullah SAW bersabda, "Orang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan memahami hadis ini, kita diajarkan untuk lebih lembut terhadap diri sendiri dan orang lain, serta tidak menyalahkan diri secara berlebihan atas kesalahan yang telah lalu. Berdamai dengan diri sendiri juga berarti menerima kekurangan yang dimiliki tanpa terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, seringkali kita terjebak dalam pola pikir membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan lain yang tampak lebih sempurna. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan keunikan dan peran masing-masing di dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dengan memahami ayat ini, kita dapat bersyukur atas segala yang telah kita miliki dan fokus pada pertumbuhan diri sendiri tanpa merasa minder atau iri terhadap orang lain. Bulan Ramadan juga mengajarkan bahwa self-love bisa diwujudkan melalui ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Saat seseorang merasa jauh dari Allah, ia cenderung merasa kosong dan kehilangan arah dalam hidup. Oleh karena itu, mengisi Ramadan dengan ibadah seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran akan memberikan ketenangan batin dan memperkuat cinta terhadap diri sendiri sebagai hamba Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa dengan berprasangka baik kepada Allah dan terus mendekat kepadanya, kita juga sedang mencintai diri sendiri dengan cara yang paling mulia. Salah satu cara terbaik untuk menerapkan self-love di bulan Ramadan adalah dengan memaafkan diri sendiri dan orang lain. Terkadang kita terlalu keras terhadap diri sendiri atas kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu.
Padahal Islam mengajarkan bahwa Allah Maha Pengampun dan selalu memberi kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu berdamai dengan diri sendiri juga berarti menerima masa lalu sebagai bagian dari proses pembelajaran dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya, self-love ala Islam bukan tentang menerima diri sendiri, tetapi juga terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara yang penuh kasih dan keikhlasan. Bulan Ramadan memberikan kesempatan untuk membersihkan hati, berdamai dengan diri sendiri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memahami bahwa mencintai diri sendiri adalah bagian dari ibadah, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, penuh syukur, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan Allah, diri sendiri, dan sesamanya. Masya Allah. Ternyata ya, salah satu cara agar kita cinta pada diri sendiri yaitu mengenal kelemahan kita dan juga bisa menerimanya nih. Nggak perlulah membanding-bandingkan jalan hidup kita dengan orang lain nih. Bener banget nih. Iya. Apalagi di zaman sekarang kan ada orang upload foto, Iya. video lagi jalan-jalan. Mending jalannya di Blok M. Kenapa Ini jalannya ke Jepang. Waduh. Kan jadi iri ya. Tapi nggak apa-apa kok, bukannya gua nggak suka ya. Iya. Tapi gue sering iri atas nikmat atau pencapaian orang lain agar gua bisa semangat sampai ke titik tersebut, Seperti itu. Iya sih, lagian yang ngapain sih kita lihat iri jalan-jalan orang ke Jepang gitu kan. Maksudnya butuh murur-murur sekalang tuh kita irinya ngeliat orang bisa pergi ke Mekah gitu. Dan bisa melaksanakan umroh tentunya ya. Iya, Semoga dengan benar-benar. self love ini ya di bulan Ramadan kita bisa memetik hasilnya dan juga nanti di kemudian hari kita bisa mendapatkan maknanya nih. Benar. Semoga dengan cerita-cerita self love kita tadi dapat memberikan motivasi kepada sobat level up, khususnya di bulan Ramadan kali ini, Betul banget. Nah tapi ya ngomongin self love nih, jadi nggak berasa nih kita sudah di penghujung acara nih, Zah. Jangan lupa saksikan Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kenapa tuh? Kenapa ya? Kamu sering lupa ya? Lupa apa emang? Bener lah, kita mau buka puasa kita harus tutup acaranya nih. Jangan buru-buru dong. Kan kita masih ada satu utang nih. Apaan tuh? Utang kata-kata buat sobat Oh level iya, up. dulu jadi lupa. Oke Jar, langsung aja nih. Udah? Sudah siap dong. Pilih kata-kata apa langsung selesai? Pilih dulu dong biar cepet kelar nih acaranya. Oke, pilih dulu Pilih kata-kata dulu, ya. pilih kata-kata. Oke. Kata-kata hari ini, Isan. Tetaplah bersujud. Walau mimpimu telah terwujud. Asik, kelas king. Oke, itu dia untuk kata-kata hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.